Hai, assalamualaikum, balik lagi sama aku Putri. Di video kali ini aku mau review popok sekali pakai lagi. Dan ini merek baru di Indonesia, belum dijual bebas di pasaran, tapi aku udah punya sampelnya. Jadi ini yang memproduksi popok merek Popoku. Udah tahu kan, kemarin aku udah review merek Popoku di video ini. Boleh nonton nanti setelah video yang ini ya. Kok bisa dikirimin sampelnya? Nah, jadi waktu itu nggak sengaja lihat postingannya Instagram official Popoku, yaitu di @popokuofficial. Nah, mereka tuh waktu itu posting kalau mereka ngeluarin produk baru dengan merek yang baru juga, yaitu Hogo Baby Diapers Pen. Nah, followers Popoku official ini berkesempatan buat nyobain langsung sampel dari popok barunya mereka dengan mengisi Google Form gitu. Jadi ngisi dulu data diri dan sedikit survei. Nah, abis kita submit tuh si Google Form tadi itu, beberapa hari kemudian kita dapat telepon dari PT Sensei-nya untuk konfirmasi alamat untuk pengiriman si sampelnya tadi. Ini dia packaging dari Hogo Baby Diapers Pen yang kemarin dikirim sama PT Sensei Indonesia. Lucu ya, kayak bukan bungkus popok. Yang digantung ini ada kertas bertuliskan merek Hogo Baby Diapers Pen. Dalamnya ada size M, dan di belakangnya ini tertulis dengan inovasi terbaru sebagai popok bayi tertipis pertama di Indonesia, memiliki daya tampung dan daya serap yang ekstra. Hogo Baby Diapers Pen hadir untuk melengkapi kebutuhan terbaik keluarga Anda. Hogo Baby Diapers Pen, selembut belayan ibu. Nah, klaimnya mereka itu yang sebagai popok tipis pertama di Indonesia, menurut aku agak rancu gimana gitu ya. Karena seperti yang kita tahu, popok yang tipis-tipis itu udah banyak di Indonesia ya. Sebut saja seperti yang popok yang pernah aku pakein ke anakku, yang tipis juga itu ada dari merek Repia Genki, Pampers Premium Care, terus ada Pretty Gold, dan apa itu, Sian. Nah, tapi rata-rata ke semua merek yang tadi aku sebut itu adalah buatan luar negeri seperti Jepang dan Cina. Mungkin akan lebih masuk akal kalau tagline atau klaimnya mereka itu ditambahin embel-embel buatan Indonesianya ya. Jadi misalnya hadir sebagai popok tertipis pertama buatan Indonesia. Jadi kedengarannya lebih bagus ya, dan kita sebagai warga negara pasti akan lebih bangga kalau ini memang buatan Indonesia. Tapi sayang nih, di packagingnya itu, dibungkusnya, karena belum lengkap ya informasinya, jadi belum ada informasi yang detail mengenai produk ini, termasuk nama pabriknya. Jadi aku pribadi belum tahu ini popok ini apakah buatan Indonesia, apakah satu pabrik juga dengan Popoku, yaitu PT Sensei. Kita tunggu saja nanti ya. Nah, sekarang kita lihat isinya ya, Mam. Tada! Di dalamnya ini polos seperti ini, ada tulisan sampel M10, dan isinya ada selembar kertas berupa angket riset untuk kita isi dan kirim ulang ke PT Sensei. Oke, kita lihat popoknya. Seperti yang sudah kita lihat, popoknya ini polos, tidak ada gambar apapun, ada garis biru saja untuk menandakan bagian depan. Karet pinggangnya ini lentur banget, empuk dan halus banget. Untuk kapasnya ini bagian depan lebih panjang dibanding bagian belakang. Karet sampingnya terlihat rapat tapi sangat lentur dan empuk banget. Bagian sininya seperti biasa, untuk depannya lebih pendek dibanding yang belakang. Dan ini udah kelihatan banget ya, tipis sekali. Kita lihat bagian dalamnya, ini polos, tidak ada tekstur, tapi ini super lembut, halus banget, dan dia juga punya karet samping untuk melindungi dari kebocoran. Yang jadi catatan aku buat popok Hogo ini adalah apakah popok ini termasuk yang kategori ekonomis atau medium atau premium, karena agak bingung juga membedainnya. Sama, kalau kita bilang popok Hogo ini adalah kategori ekonomis, kayaknya enggak ya, karena dilihat dari packagingnya aja, dia udah kelihatan premium banget ya, karena tasnya ini tas yang bagus gitu, bukan yang murahan, kelihatannya bagus banget.
Jadi kayaknya nggak mungkin kalau ini masuk kategori ekonomis. Kedua, kalau kita sebut popok Hogo ini adalah popok yang kategorinya medium, pada kenyataannya setelah aku pakai beberapa hari ke Ayara, popok ini tuh rasanya justru kayak pakai popok premium. Mirip banget sama kalau aku pakein anak aku popok Pampers Premium Care yang Tosca. Aku bilang mirip Pampers Premium Care karena dia tipis tapi daya tampungnya lumayan banyak, daya serapnya cepet, terus dia itu paling aku suka nggak bau pesing. Mirip banget kayak pakai Pampers Premium Care. Yang aku rasain pakein Pampers Premium Care itu nggak ada bau pesing sama sekali. Nah sama si Hogo ini juga nggak kecium bau pesing meskipun dipakai dari sore sampai pagi hari itu, meskipun banyak pipisnya dia nggak ada bau pesing sama sekali. Nah makanya aku bilang ini kalau disebut medium tapi rasa premium gitu loh. Nah kalau dibilang ekonomis kayaknya nggak mungkin, dibilang medium juga nggak mungkin. Nah terus terakhir dibilang premium ini juga kayaknya ada yang kurang. Soalnya nggak ada indikator urin sama roll tape yang biasa ada di popok premium. Nah jadi masih bingung juga ya, apakah popok Hogo ini masuk kategori ekonomis, medium, atau premium? Jawabannya mungkin nanti kalau udah popok ini udah launching ya, udah kelihatan harganya berapa, baru kita bisa sebut ini popok tipe apa. Untuk sementara aku bilang popok ini sih popok medium tapi rasa premium. Nah, karena tadi aku udah sebut-sebut si merek Pampers ini, jadi sekarang kita bandingkan saja Hogo Baby Diapers Pen ini dengan si Pampers. Nah, kelihatan kan? Hogo ini ketebalannya hanya 0,5 cm. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan Pampers Premium Care yang Tosca. Kita ukur juga dengan penggaris. Dan ternyata hampir sama ya tipisnya. Kalau kita coba satukan seperti ini, kelihatannya sedikit lebih tipis Hogo menurut aku. Yang Pampers kelihatan lebih berisi ya, lebih tebal sedikit. Untuk karet pinggangnya ini sama-sama lentur, tapi kalau aku pribadi lebih suka karet pinggangnya si Hogo. Meskipun si Pampers lembut, tapi menurut aku si Hogo ini karena jahitannya terlihat lebih rapi dan lebih lembut juga, jadi aku lebih suka karet pinggangnya si Hogo. Bagaimana dengan daya serapnya? Sebelum kita battle, seperti biasa kita sobek dulu bagian karet pinggangnya ini. Dan menurut aku, karet samping dari kedua merek ini sama-sama mudah dirobek. Bagian dalam dari Pampers kelihatan ya, ada tekstur diamond layernya gitu. Oke, di sini sudah ada 2 gelas air, samping kiri ada popok Hogo, samping kanan ada Pampers Premium Care dan 1 buah timer. Langsung saja kita mulai tuangkan air berwarna kuning ini ke atas popok di satu titik yang sama. Lalu kita mulai timernya. Wow, kelihatan ya, yang Pampers Premium Care daya serapnya kelihatan lebih cepat dibanding Hogo. Yang Hogo ini kayaknya masih basah, tapi kelihatannya yang Hogo ini daya serapnya ini menyebar dengan rata ke semua bagian. Nanti kita lihat ya setelah selesai dites dengan tisu. Nah, sudah 1 menit kita coba tap dengan tisu dan oh, yang Hogo masih basah ya, yang Pampers juga ada sedikit bekas. Kalau diraba dengan tangan dia cukup kering. Kita lihat isinya, yang Pampers ini ya cukup aman, tidak hancur. Yang Hogo juga sama. Dan aku rasa yang Hogo ini penyebarannya kelihatan ya rata banget. Kalau yang Pampers menurutku malah kurang kelihatan nih rata atau tidaknya. Sekarang kita lihat ketebalannya setelah kita isi air sebanyak 200 ml.
Wah, kalau aku lihat sih yang Pampers ini agak sedikit lebih tebal ya dibanding yang Hogo. Mungkin dua garis di tengah popok Pampers ini yang bikin dia jadi terlihat lebih tebal ya. Oke, untuk daya serap, jujur aku lebih suka yang popok Hogo ini karena terlihat lebih merata penyebarannya dari samping, atas, kiri, kanan, merata dan tetap tipis. Oke, segitu dulu review kali ini. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di like, komen, dan subscribe biar channelku semakin berkembang dan aku semakin semangat buat review produk lainnya yang bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum, bye-bye.